Lalu Nabi sebut, tahu perbuatan dosa itu apa? Perbuatan dosa itu simpel, kata Nabi. Apa yang sekiranya hatimu tidak nyaman melakukannya, dan apa-apa yang sekiranya kalau apa yang engkau lakukan itu ditampakkan oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang mulia, maka engkau akan merasa malu. Itu adalah perbuatan dosa. Kalau kita merasa kita nggak tahu yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan buruk, yang mana yang dosa, yang mana pahala, kata Nabi SAW gampang. Kalau engkau melakukan sesuatu yang hati nuranimu itu sulit menerimanya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kalau engkau lakukan, sekiranya engkau ditampakkan apa yang engkau lakukan di hadapan orang-orang soleh, di hadapan orang-orang mulia, di hadapan orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di atasmu, maka engkau akan merasa malu. Maka itu adalah yang engkau lakukan perbuatan dosa. Kalau kita memandangnya hanya kepada teman sederajat kita saja, maka tidak akan bisa kita membedakan yang mana kebaikan dan mana yang dosa. Contoh, kawan awak memang semuanya nyabu-nyabu. Ya, jangan kita ambil penilaian dari kawan kita. Kawan kita akan mengatakan itu juga bukan perbuatan dosa. Mereka membela dirinya sendiri. Tapi coba kalau kita misalnya nyabu di depan ulama, apa yang kita rasakan? Kita ketahuan berzina di hadapannya para ulama. Kira-kira kita bangga atau kita malu? Otomatis kita malu, kecuali memang saraf malunya udah gak ada. Nah, ini zaman sekarang udah banyak ini. Di Medan pula kejadian, ketangkap prostitusi online, keluar update status lagi, bangga lagi, koar-koar lagi. Mana rasa malu? Gak sampai 1 hari keluar daripada kantor polisi sudah berani menampilkan dirinya. Yang mungkin orang-orang dulu kalau sudah ketahuan yang demikian, seumur hidup dia gak mau keluar daripada rumah. Mana rasa malu? Bukan ulama lagi, satu dunia tahu, satu Indonesia, satu negeri tahu. Mana rasa malu? Tapi hakikatnya orang-orang yang berbuat keburukan, pasti hati nuraninya dia tidak akan menerima keburukan tersebut. Hati nurani ini tidak bisa berbohong. Hati kecil kita tidak bisa berdusta. Kalau dia tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh syariat, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh apa-apa yang diridhai oleh Allah, dia pasti akan menentang. Hanya saja hawa nafsu kita yang terlalu berani menentang hati nurani. Hawa nafsu kalau sudah terlalu bermain, dia akan mengalahkan hati nurani kita yang menolak atas apa maksiat yang kita lakukan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu hadis yang kedua yang di dalam satu nomor hadis yang sama daripada Wabisah ibn Ma'bad, kata Nabi SAW, kata beliau, aku datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah langsung berkata, ji'ta tas'al anil bir, engkau bertanya tentang perkara yang baik. Kata Wabisah dalam riwayat, Wabisah ini ketika dia datang sama Nabi dia belum sempat cerita apa yang mau ditanyakan kepada Nabi. Tapi lihatlah bagaimana mukjizatnya Rasulullah. Ini salah satu bentuk mukjizat Rasulullah, bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Wabisah, sahabat ini ketika datang sama Nabi, dia dalam hatinya mau bertanya tentang apa itu yang namanya kebaikan. Tapi kata Rasulullah, ji'ta tas'al anil bir, engkau datang mau nanya tentang kebaikan. Langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pertanyaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wabisah berkata, "Na'am, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak. Mintalah pendapat pada hatimu sendiri. Kalau engkau mau cari tahu yang mana baik, yang mana buruk, mintalah pendapat pada hati nuranimu sendiri. Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah yang kalau engkau lakukan, dia akan memberikan ketenangan pada jiwamu. Watma'anna ilaihil qalb, dan dia akan memberikan ketenangan pada hatimu. Itu kebaikan. Kata Nabi, wal itsmu, adapun keburukan, perbuatan dosa, maha kabihi fin nafs, apa yang sekiranya mengganggu daripada jiwamu, mengganggu daripada dirimu,
wa taraddad fi sadri, dan juga dia akan menjadi pertentangan di dalam dadamu. Wa in aftakan nas wa aftauk, walaupun engkau diberi fatwa oleh orang lain, walaupun engkau memberikan fatwa kepada orang lain, ataupun engkau memberikan fatwa kepada orang lain, atau orang lain memberikan fatwa kepadamu. Artinya, walaupun orang lain berpendapat apa yang kita lakukan bukan suatu keburukan, yang kalau memang yang kita lakukan keburukan, kata orang lain itu bukan buruk, tapi ingat yang tadi saya katakan, hati nurani tidak bisa berdusta, hati nurani tidak bisa berbohong, khususnya di awal-awal kita melakukan kesalahan tersebut. Coba perhatikan, kalau ada orang yang pertama kali berzina, saat pertama kali dia berzina, gak mungkin dia akan langsung bangga dengan perbuatannya. Dia pasti akan menyesal. Namun hawa nafsunya menggerogoti tubuhnya. Dia berbuat kemudian kedua kalinya, dia berbuat ketiga kalinya, berterusan sampai dia menganggap perbuatannya itu lagi bukanlah perkeburukan. Sama orang-orang yang mabuk, orang-orang yang nyabu, dia anggap pertama kali dia melakukan, hati nuraninya tidak akan terima. Dia merasa menyesal. Karena inilah memang tabiatnya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Inilah kenapa bukti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Suci. Yang kalau dimasukkan ke kotoran, yang suci itu tidak akan langsung bisa menerima. Kecuali dimasukkan sedikit, yang suci memulai memudar, dimasukkan lagi, semakin memudar, dimasukkan lagi, semakin memudar, dimasukkan lagi, yang suci semakin hilang, kotorannya yang semakin besar. Tapi bentuk daripada fitrah yang Allah berikan, kita tidak akan mudah menerima, hati nurani kita tidak akan mudah menerima segala maksiat. Oleh sebab itu, kenapa kita diperintahkan setiap kali kita bermaksiat langsung segera bertaubat. Jam 1 siang kita bermaksiat, jam 2 siang langsung bertaubat, jam 6 kita buat lagi, langsung bertaubat lagi. Walaupun belum 1 hari kita sudah maksiat, berulang lagi maksiat, tobat lagi. Karena supaya hawa nafsu kita tidak mudah dimainkan oleh syaitan. Bukannya artinya kita menganggap nanti saja aku tobat, kapan-kapan saja aku tobat, nanti kalau sudah selesai, kalau udah bosan baru aku tobat. Hati-hati. Antara dua, Anda semakin tak bisa bertaubat, atau mungkin yang kedua, Anda mati sebelum bertaubat. Maka jangan pernah memainkan yang namanya maksiat. Ini hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal di dalam kitab Musnadnya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam hadis kitab hadisnya. Dan hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan insyaallah kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak-akhlak yang mulia. Kita diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya para rasul, khususnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para pembesar-pembesar yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.